Assalamualaikum Bu Mumu. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana Bu Mumu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mumu. Bu Mumu hari ini jadi coaching sama Bu Anissa? Iya, insya Allah jadi Bu, jam 9 pagi ini kita coaching dengan Bu Anissa. 9 ya. Nah, sebelum kegiatan coaching boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh Bu Nur, mangga. Bu sudah nyiapkan lembar penilaiannya ya? Iya, saya sudah menyiapkan lembar penilaian dari mulai angket, kemudian observasinya, serta rubrik penilaian ya Bu. Itu yang saya siapkan. Bu Mumu, sebenarnya apa sih yang ingin Bu Mumu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan itu ingin mengembangkan beberapa pertanyaan berbobot, serta bagaimana sikap saya ketika ada seseorang yang berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Jadi saya itu menjadi pendengar terbaik atau tidak begitu. Itu yang saya kembangkan. Kemudian bagaimana sih nanti Bu Mumu ingin untuk saya amati? Bagian mana yang nanti Bu Mumu ingin saya untuk amati? Kalau secara pribadi gitu, yang ingin saya amati oleh Bu Nur itu, saya ingin diamati oleh Bu Nur itu secara keseluruhan gitu. Ya, saya mempercayai Bu Nur itu sebagai guru senior saya yang emang benar-benar bisa menilai saya dari A sampai Z, tidak ada yang terlewat gitu. Itu sebagai refleksi saya untuk coach gitu Bu. Keseluruhan ya dari awal sampai refleksi ya. Nah, terus Bu Mumu, bagaimana nanti penilaian Ibu Mumu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, penilaiannya itu yang dikembangkan itu pertama pencapaian dari saya sendiri sebagai pendengar terbaik, kemudian pencapaian dari Bu Anissa ketika menjawab dan mengutarakan permasalahannya sehingga ada tindak lanjut sebagai bentuk refleksinya begitu Bu. Kemudian apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan dari observasi ini saya dengan Bu Anissa itu sama-sama memberikan solusi terbaik untuk Bu Anissa sehingga Bu Anissa itu tidak ada permasalahan di kelasnya. Terima kasih Bu Mumu ya. Mungkin nanti langsung coaching ya sama Bu Anissa, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk tetap di sini. Boleh ya Bu Mumu ya? Boleh Ibu, silakan. Bu, langsung coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Anissa. Gimana kabarnya Bu Mumu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Anissa gimana kabarnya hari ini? Terlihat kurang semangat? Alhamdulillah Bu sehat, tapi memang saya sedang ada masalah, jadi terlihat gelisah ya Bu untuk wajah saya ya. Iya, terlihat sekali. Kalau boleh tahu, berarti kedatangan Bu Anissa ke saya nih, kan karena tumben sekali ya datang ke ruangan saya, itu mengajak diskusi saya tentang apa ya Bu Anissa? Saya ingin diskusi tentang permasalahan perilaku anak saya yang sering tidur di kelas, yang sudah sangat diprotesi oleh guru-guru yang lain, dan itu membuat saya sedikit pusing untuk menanganinya. Itu Bu Anissa sendiri tahu tidak alasannya kenapa dia bisa tidur di kelas? Sebenarnya saya sudah melakukan kalau kita kayak mengajak ngobrol satu sama lain, ternyata memang pada ekonominya. Di sini saya menceritakan nama anaknya dulu ya Bu. Nama anaknya adalah Rifai. Dia anak yang awalnya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi tidak pernah mendapatkan keluhan oleh guru-guru yang lain.
apalagi dengan tugas-tugasnya. Dia walaupun tidak menonjol, tapi tidak terlalu membuat masalah gitu. Nah, akhir-akhir Mm-mm. ini ternyata banyak sekali guru mapel yang protes karena Mm-mm. tugas sering terlambat dan yang paling fatal adalah dia sering tertidur di kelas. Otomatis saya sebagai wali kelas memanggil dia. Nah, saya pikir sekali dua kali bukan ditegur ya, dinasehati dia akan berubah. Ternyata tidak, karena pada saat saya bertanya itu saya tidak memancing masalah dia. Nah, kemarin baru saya memperdalam, saya menggunakan penerapan restitusi ke dia dan dia juga mau membuka diri, ternyata dia ada permasalahan ekonomi yang di mana ya selama ini dia itu kan anak piatu. Nah, Mm. jadi dia itu tinggal sama neneknya. Nah, ayahnya ada di luar kota. Tiap bulan biasanya kan ditransfer untuk biaya hidup sama biaya sekolah. Nah, sekarang-sekarang itu sudah jarang sekali ayahnya mengirim. Sampai kemarin 2-3 bulan katanya tidak mengirim. Otomatis Rifai mungkin tidak mau tidak mau membuat neneknya itu cemas. Jadi akhirnya dia mengambil eee, inisiatif lah untuk bekerja di Erau sebagai pemanggul ayam potong gitu. Mm. Dan itu waktunya malam, Bun. Otomatis kalau malam, paginya tuh kan dia tidur di Tidur. sekolah, tapi nanti duhur dia seger lagi mungkin karena sudah puas kali ya, Bu, ya, jam tidurnya, dia Mm-mm. sudah mencukupi kebutuhan tidurnya. Dia langsung belajar juga. Jadi dari presentasi pelajaran tidak sepenuhnya, Bu, cuman mungkin 70% yang di pagi ini. Itu gimana ya, Bu, ya? Iya, kasihan sekali ya Rifa itu Bu ya. Nah, sepengetahuan saya Bu, kalau misalkan ada siswa seperti itu, nah tindakan Bu Anissa sendiri untuk menangani si Rifa ini rencananya seperti apa Bu? Karena saya mengajar di sekolah swasta ya, Bu, ya, yang di mana swasta itu ada lembaga dan ada yayasan. Nah, kebetulan saya baru ke tahap lembaga dulu, yaitu dari pihak, kesiswaan, kurikulum, dan kepala sekolah. Eee dari pertimbangan-pertimbangan itu saya berbicara kepada mereka, ternyata mereka memberikan jawabannya, karena Rifai itu anak piatu, bukan anak yatim, sepertinya tidak akan bisa diajukan ke yayasan sebagai anak kurang mampu, karena kan piatu ya, Bu, ya, bukan yatim. Akhirnya, bagaimana kalau dari pihak lembaga saja, akan memberikan, tapi bukan piatu kayak dansos kayak seperti itu, Bu. Jadi ada bidang yang lain, saya juga kurang paham ya, Bu. Cuman di situ sudah diarahkan oleh kesiswaan dan kepala sekolah. Nah, ternyata efek 2 bulan ini Rifai tidur di pagi hari ini kan ternyata 70 mapelnya itu kan semua pelajarannya kan di bawah rata-rata, di bawah KKM. Jadi otomatis permasalahan di sini adalah nilainya itu, Bun. Untuk Rifai ini. Bagaimana ya, Bun, solusinya? Karena untuk masalah biaya sekolah sudah diselesaikan oleh lembaga sekolah. Baik, ini kalau menurut saya pribadi itu kasusnya si Rifa itu wajar ya Bu, karena dia menjadi tulang punggung untuk menjadi tukang panggul di malam hari dia tetap tidur. Iya, Untuk betul. aspek ekonomi itu bisa kita bantu solusinya, pertama kita bisa bantu dengan subsidi lah. Mhm, Subsidi ini artinya kita memberikan suatu misalnya jadi ada solusinya mhm, iya, harapan itu ada subsidi kan pada orang tua. Nah, mhm, saran saya kalau bisa di, diumumkan saja ke beberapa gubernur, barangkali mhm, ada orang tua
Iya. Iya, Bu. Untuk masalah itu kemarin sih sudah ya, sudah disetujui sama lembaga yang Dansos itu juga masuk melalui paguyuban seperti itu. Cuman ini permasalahannya apakah nilai-nilai Rifai yang ketinggalan saya harus berkolaborasi dengan guru-guru mapel ya, Bu ya? Mhm. Mhm. 2 bulan, iya. Iya. Mhm. Iya. Sebenarnya sih ada juga pemikiran-pemikiran seperti itu ya, Bu, cuman mungkin saya masih ragu dan alhamdulillah sudah diperkuat oleh Bu Mumu sehingga, pemikiran-pemikiran yang tadinya saya ragu-ragu insya Allah akan saya lakukan. Saya akan melakukan kerjasama kepada, guru rekan sejawat dengan menceritakan kembali kisahnya Rifai, namun mungkin ada beberapa hal yang tidak saya kalau misalnya saya menemukan guru yang kurang respect bagaimana ya, Bu? Oh gitu. Iya. Mhm. Oh seperti itu ya. Berarti, ibarat kata saya boleh juga ya mempertemukan Rifai ke guru mapelnya ya? Mhm. Oh, terima kasih ya Bu Mumu atas saran-sarannya dan sudah menjawab keraguan-keraguan yang sebenarnya sudah ada di pikiran saya, cuman saya takut, langkah saya ini boleh nggak ya gitu tuh, seperti itu. Iya, betul sekali. Karena saya masih baru, Bu. Mhm. Insyaallah insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Bu. Gimana Bu Mumu perasaannya setelah coaching tadi? Hmm. Ya Bu Mumu, tadi kan saya mengamati ya, luar biasa Bu Mumu ini sebagai coaching gitu ya. Ternyata 3 komponen itu memenuhi semua gitu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah tercakup ke dalamnya. Terus ada mengajukan pertanyaan kata tanya bagaimana gitu ya. Yang artinya nanti seolah-olah menyalahkan gitu. Tapi di sini catatan saya ya, Bu Mumu sebagai coaching juga memberikan solusi selain memberikan pertanyaan, tapi memberikan solusi juga gitu. Tadi diantaranya permasalahan Bu Anissa itu ada karena faktor ekonomi ya Rifai akhirnya pelajarannya tertinggal. Bu Mumu memberikan solusi subsidi silang, kemudian karena pelajaran ada beberapa mata pelajaran yang tertinggal harus berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Itu sudah luar biasa ya Bu Mumu sebagai coaching.
yang bisa mengarahkan ke Bu Anissa atau memberikan solusi atas keluh kesahnya Bu Anissa. Kemudian Bu Mumu, untuk tindak lanjut dari diskusi ini apa sih Bu Mumu? Jadi 1 bulan ke depan Bu Mumu ya. Kalau ya, tempatnya di mana ya? Baik Bu Mumu, nah hasil pengamatan ini, hasil observasi ini saya catat ke dalam kolom supervisi akademik ya Bu Mumu sebagai administrasi saya. Alhamdulillah kegiatan supervisi hari ini berjalan lancar. Bu Mumu juga mengcoaching Bu Anissa juga alhamdulillah tadi lancar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ke depannya Bu Mumu bisa mengcoaching guru-guru yang lain tidak hanya dengan Bu Anissa, tetapi dengan teman-teman yang sama mempunyai masalah seperti Bu Anissa tadi, sehingga kedepannya guru-guru tetap lebih semangat lagi dalam mengajarnya. Baik Bu Mumu, terima kasih banyak sebelumnya atas kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Bu Mumu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Bu Mumu. Terima kasih banyak Ibu Mumu. Ibu Anissa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.